Ya, selamat pagi jemaat Tuhan sekalian. Ya, kita tinggal 1 minggu lagi akan mengadakan seminar bagi pemuda dan mahasiswa. Maka mari kita boleh berbagian di dalam kegiatan ini, di dalam seminar ini. Berbagiannya bukan hanya hadir, tapi kita juga memerlukan orang-orang yang boleh bersama-sama untuk humas. Tinggal waktu 1 minggu, masih cukup banyak yang kita belum jangkau karena memang waktu yang terbatas dan sebelumnya ada liburan ya. Maka mari kita bisa manfaatkan waktu yang tersisa, seberapapun waktu yang Tuhan masih berikan, mari kita berjuang untuk kita bisa menjangkau sebanyak-banyaknya pemuda dan mahasiswa. Nah, maka dari itu bagi yang hari ini mahasiswa hadir, mungkin nanti kan Selasa atau Rabu sudah masuk kuliah ya, jadi bisa ambil flyer juga di bawah, kemudian nanti ketika kuliah dibagi-bagikan kepada teman-teman ya. Jadi seperti kami mau bagi talenta begitu ya. Jadi bagi 5, 3, 1. Yang satu tapi jangan dikubur ya. Yang 5, 3 bagi kepada teman-teman. 5 kali 10, 50 dan 30 ya. Jadi bukan cuma 5 atau 3 flyer. Bagi ke teman-teman, kemudian semoga mereka boleh digerakkan Tuhan untuk hadir. Sekali lagi ini adalah seminar yang sangat penting karena kita merindukan terjadi kebangunan iman di dalam pemuda. Kalau pemuda dibangkitkan, Presiden Soekarno saja sangat paham ya, 10 pemuda maka dunia digoncangkan, kata Soekarno. Maka dia bukan orang Kristen, dia orang yang Tuhan berikan hikmat di dalam wahyu umum. Maka apalagi harusnya kita orang Kristen memahami hal ini. Tuhan beri pemuda, maka Tuhan akan jadikan pemuda-pemuda yang takut Tuhan itu untuk jadi berkat yang luas. Tuhan pernah pakai Yusuf untuk jadi berkat bagi seluruh Mesir. Tuhan pakai Samuel dari masih muda, dari masih kecil sampai tua untuk jadi berkat bagi Israel. Tuhan pakai Daniel dari usia remaja jadi berkat untuk Babel dan berbagai orang-orang muda lainnya. Maka mari kita sungguh-sungguh mendoakan muncul orang-orang yang demikian melalui seminar ini. Nanti gereja juga akan mengusahakan untuk kita boleh berdoa bersama selama 1 minggu berjalan ini. Kita akan sama-sama berlutut, minta anugerah Tuhan, minta belas kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga bekerja. Terakhir bagi yang belum mendaftar, bisa mendaftar karena di bawah ada QR code. Kita perlu tahu juga kira-kira pendaftarannya berapa sehingga kita bisa mempersiapkan tempat duduk dan lain sebagainya kita bisa atur dengan lebih baik. Ya, Tuhan memberkati, semoga kita menantikan lewat seminar ini, kita melihat Injil yang adalah kuasa Allah itu mengubah orang. Ini yang akan kita nanti-nantikan. Menanti-nantikan kuasa Allah yang menggerakkan orang hadir, dan kuasa Allah yang membawa orang yang sudah hadir itu untuk hidupnya berubah. Kita doakan ini, kita nantikan ini, kita impi-impikan ini, dan kita harap-harapkan kiranya kuasa Tuhan bekerja. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan masih dari tema tentang kebangkitan Kristus. Jadi selama 3 minggu terakhir ini, sejak dari Paskah minggu lalu dan minggu ini, saya rindu untuk kita boleh sama-sama merenungkan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Tujuannya supaya bukan hanya sekedar lewat Jumat Agung dan Paskah, bukan hanya sekedar kita ingat, bukan hanya sekedar kita syukuri, tapi benar-benar kita hidupi di dalam hidup kita. Untuk itu mari sama-sama kita membaca dari 3 bagian firman Tuhan. Pertama dari Filipi, mari kita buka bersama Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kita akan membaca berganti-gantian. Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama saja 2 ayat ini. Filipi 3 ayat 10 dan 11, 1, 2, ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini akan menjadi ayat kunci bagi kita, tetapi kita juga akan melihat beberapa bagian yang lain. Kedua, mari kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca kembali bersama-sama. 1, 2, ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami,
supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus yang menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Terakhir, mari sekali lagi kita baca ayat pembacaan bersama tadi dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Kita bersyukur juga pembacaan hari ini punya tema yang cukup mirip dengan apa yang ingin sama-sama kita renungkan. 1 Petrus 2 ayat 21 saja. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kiranya Tuhan berbelas kasihan. Engkau sudah mengumpulkan umat-Mu, kiranya Engkau berikan firman. Engkau adalah gembala kami yang agung, yang menuntun kami kepada padang yang berumput hijau dan kepada air yang tenang. Maka ya Tuhan, makanan serta minuman rohani itu adalah firman-Mu. Maka kami mohon kiranya Engkau memberikan kami firman, supaya kami boleh menjadi domba yang boleh Tuhan pakai, domba yang boleh mengikuti Sang Gembala, domba yang hidupnya ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya hidup kami boleh menjadi hidup yang sepadan, yang mengikuti Kristus, Sang Gembala Agung kami. Mohon belas kasih-Mu Tuhan, jangan tinggalkan kami. Mohon Tuhan berikan firman-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, minggu yang lalu kita sudah merenungkan dari Roma pasal yang ke-6. Di dalam Roma pasal yang ke-6 dikatakan bahwa kita disatukan di dalam Kristus. Bagaimana kita disatukan? Kita disatukan oleh iman. Ini adalah kesatuan yang misterius, tetapi benar-benar terjadi dan sangat nyata buktinya. Kita disatukan di dalam Kristus melalui karya Roh Kudus, sehingga hidup kita yang lama, manusia kita yang lama mati, dan muncul manusia yang baru, yaitu manusia yang hidup bagi Allah, manusia yang lepas dari ikatan dosa, manusia yang bukan lagi hamba dosa, tetapi hambanya Allah. Nah, maka Roma 6 ingin mengatakan satu-satunya cara, satu-satunya solusi bagaimana manusia bisa lepas dari dosa adalah dia harus mati terlebih dahulu terhadap dosa. Tapi bagaimana dia bisa mati? Dia hanya bisa mati kalau dia beriman kepada Kristus. Dan sebagaimana Kristus mati, dia juga mati. Apanya dari dia yang mati? Manusianya yang lama. Manusia lama mati, tetapi Kristus tidak berhenti mati. Sebagaimana Kristus bangkit, kita juga bangkit. Maka yang bangkit adalah manusia yang baru, manusia yang hidup bagi Kristus. Nah, Roma 6 ini adalah tentang status kita. Kita harus ingat status kita. Paulus ingin ingatkan orang-orang di Roma, ingat statusmu, ingat identitasmu. Engkau sudah jadi manusia baru, engkau sudah lepas dari dosa, engkau sekarang hamba bagi Allah. Nah, sekarang minggu ini kita ingin renungkan lebih jauh lagi. Kalau kita sudah lepas dari dosa, kalau kita sekarang hidupnya bagi Allah, ini status kita, ini identitas kita. Sekarang bagaimana kita menjalankan hidup kita sesuai dengan identitas kita? Status sudah jelas, identitas sudah jelas. Sekarang bagaimana kita menjalankannya? Kondisinya ini bagaimana? Status harus cocok dengan kondisi. Kondisi harus sama dengan status. Kalau status kita manusia baru, kalau status kita adalah orang yang sekarang hidup bagi Allah, sekarang kondisi kita juga haruslah kondisi yang cocok dengan status tersebut. Karena dalam hidup ini seringkali terjadi ketidakcocokan. Status seringkali tidak otomatis dengan kondisi. Ambil contoh misalkan, seorang pria sudah menikah, maka dia dari pria yang adalah pemuda biasa menjadi suami. Nah, sudah jadi suami, tapi terkadang dia bisa lupa. Loh, saya sekarang sudah jadi suami, berarti harus ada tanggung jawab pada istri. Tapi mungkin karena baru menikah, dia masih menghidupi hidup yang seperti pemuda biasanya. Mungkin dia masih suka jalan sendiri,
Mungkin dia juga seringkali kalau keluar tidak kasih tahu kepada istrinya dia pergi kemana. Intinya adalah kondisinya beda dengan statusnya. Dia belum bisa menghidupi hidup yang cocok dengan statusnya. Tadi contoh suami gitu ya, laki. Istri juga bisa ada contoh yang mirip seperti itu. Jadi supaya adil ya. Jadi bukan cuma suami yang mendapatkan contoh yang kurang baik, istri juga bisa begitu. Jadi adil semua. Poinnya adalah seringkali hidup kita bisa tidak cocok dengan status kita. Nah, maka Paulus khususnya di dalam surat Filipi ingin menekankan bahwa sekarang kita juga punya cara hidup yang mesti sesuai dengan status kita. Nah, untuk bisa sesuai kita perlu model. Karena tanpa model ini kita tidak bisa tahu bagaimana kita menjalankan hidup kita. Seperti ilustrasi tadi, seorang suami supaya dia bisa tahu statusnya, sudah tahu statusnya supaya dia bisa hidup cocok dengan statusnya, dia terkadang mesti lihat model. Model siapa? Mungkin model ayahnya, model saudaranya yang sudah menjadi suami untuk waktu yang cukup lama, sehingga dia bisa belajar dari model tersebut. Nah, maka saudara-saudara sekalian, iman Kristen itu harus dihidupi. Dan kalau dihidupi berarti kita mesti tanya modelnya seperti siapa? Modelnya adalah seperti Kristus. Jadi ini yang Paulus ingin lanjutkan lebih jauh. Engkau sudah sadar statusmu? Sudah. Siapa engkau? Manusia baru. Sudah hidup bagi Allah, sudah mati bagi dosa. Sekarang bagaimana menjalani hidupmu? Menjalani hidup, lihat Kristus. Jadi Kristus jadi sentral bagi iman kita. Status kita karena Kristus. Kita jadi manusia baru karena kematian dan kebangkitan Kristus. Sekarang kita juga jalani hidup kita berdasarkan kematian dan kebangkitan Kristus juga. Kristus menjadi model bagi hidup kita. Jadi modelnya bagaimana kita harus hidup? Caranya mesti lihat Kristus. Apanya yang dari Kristus yang kita ikuti? Kematian dan kebangkitannya. Nah, ini yang Paulus ingin ajarkan. Inilah union with Christ. Jadi union with Christ bukan hanya sekedar di dalam pikiran, bukan hanya sekedar dalam pengertian, tapi benar-benar nyata di dalam hidup kita. Kita harus hidup serupa dengan Kristus, hidup berpadanan dengan Kristus, hidup sesuai dengan Injil Kristus. Paulus katakan Injil itu ada dua intinya, kematian dan kebangkitan Kristus. Ini dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Maka hidup kita pun kalau mau berpadanan dengan Injil Kristus, mesti sesuai dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, kita jangan berpikir bahwa Yesus sudah menderita bagiku, Yesus sudah mati di atas kayu salib bagiku, maka sekarang aku tidak perlu melalui itu lagi. Aku bersyukur kepada Tuhan, seakan-akan kekristenan berhenti sampai di situ saja. Berhenti pada poin di mana saya dibenarkan, berhenti pada poin di mana saya sudah dipastikan masuk ke sorga. Itu kekristenan yang sempit. Ini adalah pengertian Injili yang sempit. Ini bukan pengertian reform, ini bukan pengertian yang Alkitabiah. Yang reform, yang Alkitabiah yang bagaimana? Yaitu tidak berhenti sampai di situ, tapi sekarang engkau juga harus hidup seperti Kristus. Jadi kekristenan bukan hanya berhenti saya diselamatkan, bukan hanya berhenti saya dapat kepastian masuk sorga, tapi sekarang hidup kita harus hidup juga seperti Kristus. Inilah yang ingin Paulus ajarkan kepada kita. Paulus ingin agar kita berpartisipasi, bersekutu. Ini kata yang sangat penting di dalam tulisan-tulisan Paulus. Berpartisipasi, bersekutu di dalam apa? Di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Injil Kristus apa intinya? Kematian dan kebangkitan Kristus. Maka hidup kita harus mengikuti kematian dan kebangkitan Kristus. Jangan ikut dunia, kata Paulus. Do not be conformed to the world. Jangan ikut dunia, tapi conformed to Christ. Ikut Kristus. Inilah transformasi hidup. Saudara, hidup kita sebagai orang Kristen harus terjadi transformasi. Bukan cuma transformasi dalam pikiran, bukan hanya transformasi dalam pemahaman, tapi transformasi di dalam cara kita hidup.
dan cara kita hidup ditunjukkan yang sesuai dengan Kristus, yaitu serupa dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, maka saudara-saudara sekalian, manusia baru, cirinya, modelnya, itu berarti mengikuti Kristus. Inilah inti dari 3 ayat yang tadi kita baca. Di dalam Filipi dikatakan, Paulus mengatakan, yang ku inginkan, yang ku rindukan, aku jadi serupa dengan dia. Serupa dalam apa? Kematian dan kebangkitannya. Dalam 2 Korintus 4 dikatakan, kematian Kristus itu kubawa di dalam hidupku, supaya juga kehidupan Yesus nyata di dalam hidupku. Bukan cuma dalam pengertian, bukan cuma dalam pikiran, tapi dalam hidup, dalam dagingku. Tadi juga di dalam 1 Petrus dikatakan, sebab Kristus sudah mati bagi kita dan dia meninggalkan jejak bagi kita yang harus kita ikuti. Yang kita ikut apa berarti? Ikut pola dia, pola kematian dan kebangkitannya. Nah, nanti kita akan renungkan itu lebih jauh apa maksudnya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi, iman bukan hanya ada dalam pikiran kita, pemahaman kita, tapi iman harus dijalani. Iman harus dihidupi. Iman harus diperagakan. Iman harus didramakan sehingga benar-benar apa yang kita imani menjadi daging. Menjadi daging. Seperti Kristus menyatakan siapa Allah di dalam daging. Dia menyatakan kasih Allah bukan dengan tulis definisi tentang apa itu kasih. Bukan dengan kasih buku supaya kita baca teori kasih itu apa. Apa itu kasih? Yesus mati bagi kita, itu kasih. Apa itu belas kasihan? Yesus korban bagi kita. Apa itu damai sejahtera? Kita boleh diselamatkan, kita boleh ditebus dosanya. Semua itu dinyatakan di dalam action, di dalam daging. Maka iman kita, kiranya iman kita sungguh-sungguh nyata di dalam daging, supaya kita benar-benar menyatakan Kristus. Nah, maka saudara-saudara sekalian, sampai di sini kita harusnya sudah jelas bahwa model hidup kita adalah model yang serupa dengan Kristus, yaitu kita mati dan bangkit seperti Kristus. Karena kita dipanggil untuk berpartisipasi, bersekutu di dalam Kristus. Sekarang, bagaimana secara nyata mati dan bangkit bagi Kristus itu? Sekali lagi, bagaimana secara nyata mati dan bangkit bagi Kristus itu? Kita harus mati seperti Kristus mati, tapi bukan mati naik ke atas salib, bukan. Tapi kita mati dalam hal apa? Nah, di dalam surat Filipi, dan nanti kita akan lihat tulisan Paulus lainnya yang tadi kita juga sudah baca. Bagi Paulus, mati bagi Kristus itu berarti egonya harus mati. Pride-nya harus mati. Kebanggaannya kepada hal-hal lahiriah, itulah yang harus dimatikan. Saudara, Paulus ingin menunjukkan bahwa kebanggaan kepada hal-hal lahiriah itu perbuatan daging. Saudara, seringkali kita memahami perbuatan daging hanya sebagai sesuatu yang bersifat kejahatan kriminal. Itu memang benar. Tetapi juga hal yang baik bisa disebutkan sebagai perbuatan daging ketika kita membanggakan hal-hal yang baik itu, tapi kita akhirnya mengabaikan Kristus. Maka Paulus ingin katakan, mari kita matikan perbuatan daging kita. Dan apa itu perbuatan daging yang mesti dimatikan, kata Paulus? Ego kita, pride kita, hal-hal lahiriah yang kita banggakan, mari kita matikan. Saudara, inilah orang Kristen yang radikal. Orang Kristen yang radikal bukan mematikan orang lain. Orang Kristen yang radikal bukan membenci orang lain. Tapi orang Kristen yang radikal adalah orang yang mematikan dirinya sendiri, egonya sendiri, pride-nya sendiri, kebanggaannya kepada hal-hal lahiriah. Inilah yang dia matikan. Saudara-saudara sekalian, mari kita jadi orang Kristen yang radikal. Seringkali ada orang mengatakan, saya nggak mau jadi orang Kristen yang radikal. Jadi bagaimana? Ya, yang biasa-biasa saja.
Yang biasa-biasa saja itu apa ya? Ya pokoknya ada ke gereja, ada pelayanan lah sedikit, tapi sudahlah nggak usah terlalu yang sampai berlebih-lebih. Saudara, radikal itu adalah salah kalau kita akhirnya jadi sampai membenci orang dan kita akhirnya merusak hidup orang lain. Itu radikal yang salah. Tetapi kalau kita juga hanya bilang jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja alias suam-suam kuku, itu juga salah. Karena Alkitab mengatakan Kristus sudah mati bagimu, darahnya sudah tercurah bagimu. Jangan sia-siakan anugerah Allah. Saudara, kenapa kita harus jadi orang Kristen yang radikal? Karena darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita. Tadi kita menyanyikan lagu yang kedua, judulnya adalah Tercurah Darah Tuhanku. Ya, ini lagu yang sangat indah, saudara. Sebenarnya kalau lihat di dalam bahasa Inggris ada 5 ayat. Tapi di bahasa Indonesia yang cuma diterjemahkan ayat 1, 3, dan 5. Nah biasanya kita juga kalau pimpin lagu begitu kan ya. 5 ayat, waduh banyak sekali. Jadi nyanyi berapa ayat? 1, 3, dan 5 saja. Awal ada, tengah-tengah ada, terakhir ada. Tapi akhirnya kita kehilangan keindahan dari lagu tersebut. Ayat yang pertama pun diterjemahkan dengan kurang tepat. Karena kalau kita lihat sebenarnya bahasa aslinya dikatakan, there is a fountain filled with blood. Ada mata air yang dipenuhi dengan darah. Wah, ini gambaran yang cukup mengerikan. Tetapi dikatakan darahnya itu diambil dari venanya Kristus. Saudara, kalau kita pernah tahu di India itu ada satu tradisi di mana orang-orang Hindu suka datang ke Sungai Gangga. Dan itu terjadi 1 tahun sekali, kalau sekali datang bisa jutaan orang mandi di situ. Nah, kenapa mesti mandi di situ? Karena katanya supaya disucikan. Tapi secara logika tidak mungkin bersih pasti secara fisik, karena yang mandi begitu banyak ya. Bagaimana bisa bersih di tempat yang sama mandi sebegitu banyak orang? Nah, tapi mereka percaya bahwa sungai itu bisa memberikan kepada mereka kesucian. Tapi saudara-saudara sekalian, ternyata sungai yang sejati itu adalah Kristus. Sungai yang sejati itu adalah Kristus, dan aliran sungai itu adalah dari venanya Kristus, aliran darah. Inilah yang diberikan bagi kita, saudara-saudara sekalian. Tercurah darah dari Kristus. Maka kalau Kristus sudah tercurah darahnya bagi kita, mari kita jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Mari kita jadi orang Kristen yang radikal. Tapi bukan radikal yang menurut dunia tadi. Radikal dengan kasih. Radikal dengan mematikan ego kita. Karena kita mencintai Kristus, maka makin kita cinta Kristus, makin kita tidak cinta diri, makin kita benci segala macam hal yang berusaha untuk meninggikan diri kita. Inilah orang Kristen radikal. Mari kiranya lewat Jumat Agung, Paskah, kita boleh berubah dari orang Kristen yang biasa-biasa saja, berubah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh radikal bagi Kristus. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Nah, kita lanjutkan saudara-saudara sekalian. Jadi bagi Paulus, engkau sudah ditebus oleh Kristus. Maka mari engkau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Engkau sudah ditebus oleh Kristus. Maka mari matikan egomu, matikan pride-mu. Jangan ada lagi kebanggaan kepada hal-hal lahiriah. Bukankah ini cocok dengan ajaran Yesus? Bukankah Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa yang mau ikut aku, engkau harus sangkal dirimu, pikul salib dan ikut aku. Apa maksudnya menyangkal diri dan memikul salib? Berarti mengalami kematian terus menerus. Ego dimatikan, kepentingan diri disingkirkan, kemuliaan diri diabaikan. Inilah maksudnya mengikuti Kristus. Mati seperti Kristus mati. Paulus dulunya begitu membanggakan hal-hal lahiriah yang dia miliki. Di Filipi dikatakan, dia adalah orang Israel asli dari suku Benyamin. Dia disunat, ini yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa yang lain sejak dari kisah Abraham. Sunat itu hal penting, itu bukan cuma sekedar ritual biasa, itu bukan opsi, tapi itu keharusan dan itu adalah identitas. Jadi barang siapa yang disunat, ini berarti umat Allah yang spesial, yang punya privilege. Dia juga adalah seorang ahli hukum Taurat.
bukan hanya sekedar tahu hukum Taurat, tapi ahli. Bukan hanya punya kemampuan akademis, tapi paling pintar secara akademis karena ahli. Dan dia juga dikatakan tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat. Bukan cuma ahli secara pengetahuan, tapi juga tidak bercacat di dalam menjalankannya. Dan sangat radikal, tapi radikal yang salah, yaitu sampai-sampai rela untuk menganiaya jemaat. Ini Paulus. Sampai sekarang orang Israel itu bisa sangat bangga dengan keisraelannya mereka. Satu kali saya menonton satu tayangan seorang ahli sejarah sekaligus sangat terkenal, namanya Yuval Harari. Kemudian dia ditanya oleh seorang interviewer, bagaimana menjadi orang Israel. Dia mengajar di Hebrew University di Yerusalem. Kemudian dia mengatakan, wah sangat bangga. Kok bisa sangat bangga? Kenapa? Coba perhatikan, kamu leluhurnya bagaimana ceritanya? Kami leluhurnya sudah tua, Abraham dan Sarah sudah sangat tua, tapi bisa dapat anak. Bukankah ini hebat? Maka kami sangat bangga dengan keisraelan kami. Cerita kami cerita hebat, dari yang sudah tua bisa punya anak. Nah, orang Israel itu sangat bangga dengan identitas mereka. Itu zaman sekarang, apalagi zaman dulu. Tapi Paulus mengatakan apa, saudara-saudara sekalian? Semuanya itu kuanggap rugi, bahkan kuanggap sampah. Saudara, bagi kita saat ini memang mungkin bukan persis seperti Paulus apa yang menjadi kebanggaan kita secara lahiriah, tapi tetap saja ada. Kita bisa berbangga mungkin kepada status sosial kita karena kita lebih terpandang, lebih terhormat. Kita bisa bangga karena status ekonomi kita, karena kita lebih kaya. Kita mungkin juga bisa bangga karena status jemaat kita di dalam gereja. Kita pelayanannya lebih banyak, lebih sibuk. Kita juga lebih dipercaya, lebih setia. Maka kita bangga dengan semua hal ini. Masalahnya di mana Kristus? Di mana Kristus? Apakah Kristus cuma jadi tempelan dan diri kitalah yang jadi utama? Paulus itu sempat membanggakan dirinya, ya tanda kutip, tapi membanggakan yang dia maksud itu bukan karena dia benar-benar mau menyombongkan dirinya, karena dia cuma mau untuk menyadarkan orang Korintus. Jadi ceritanya orang-orang Korintus sangat bangga dengan pengajar-pengajar palsu. Wah, hebat ini pengajar-pengajar palsu. Mereka mungkin gak anggap palsu, mereka anggap benar. Tapi Paulus bilang itu pengajar palsu. Terus kamu bangga lagi sama mereka. Kalau kamu bangga sama mereka, harusnya kamu lebih bangga juga kepadaku. Kenapa? Saya kasih tahu ya. Tapi yang saya mau katakan ini hal bodoh sebenarnya. Tapi ya sudahlah, saya kasih tahu supaya kamu boleh sadar, matanya terbuka bahwa saya sebenarnya lebih dari mereka. Paulus bilang apa? Saya itu lebih gila daripada mereka. Lebih gila. Kenapa lebih gila? Karena saya itu berjuang dengan begitu keras. Saya berjeri lelah, sering dalam penjara, dipukul 40+1, lebih banyak dalam bahaya, kapal karam 3 kali, ada banjir, ada perampok, tidak bisa tidur, lapar, dahaga, berpuasa, tanpa pakaian, kedinginan. Ini semua yang saya alami. Tapi bagi Paulus, saya tidak bangga dengan ini semua. Ini sekali lagi adalah hal-hal lahiriah. Kalau saya banggakan hal-hal ini, saya bodoh. Bodoh, kata Paulus. Maka mari saudara kita belajar seperti Paulus, dan Paulus belajar seperti Kristus, mematikan ego pribadi. Tadi dalam 1 Petrus dikatakan, dia dicaci tetapi dia tidak melawan. Dia difitnah tetapi dia tidak melakukan pembalasan apa-apa. Dia dihina tapi dia tidak menunjukkan kemuliaannya. Ini Kristus. Dan Paulus berusaha untuk ikut Kristus karena dia sadar dia sudah diselamatkan. Maka Paulus katakan, semua hal tadi, semua kebanggaan tadi itu bagiku seperti sampah. Ada satu pergerakan yang makin lama makin turun. Sebelumnya dia katakan, sebelum dia kenal Kristus, hal-hal lahiriah tadi itu untung bagi dia. Kenapa untung? Wah, memberikan kebanggaan bagi saya. Kenapa untung? Memberikan kepada saya kehormatan, kemuliaan di hadapan banyak orang. Tapi makin lama dia katakan, ini rugi. Dari untung jadi rugi.
beda terbalik 180 derajat. Kenapa rugi? Karena ini menghalangi saya untuk bisa kenal Kristus. Makanya ini rugi. Jadi apapun yang menghalangi saya untuk kenal Kristus, apapun yang menghalangi saya untuk bisa menyatakan kemuliaan Kristus dan berbangga kepada Kristus, itu rugi. Dari untung, rugi, paling rendah, sampah. Sampah. Sampah, saudara. Sampah bukan berarti Paulus ingin buang semua hal itu, bukan juga. Tetapi maksud Paulus adalah bagi dia itu sama sekali tidak memberikan apa-apa pengaruh baginya. Tidak memberikan kebanggaan sama sekali. Tidak memberikan lagi sesuatu yang bernilai bagi dia. Maka di sini Paulus terjadi perubahan nilai. Salah satu unsur pertobatan adalah terjadi perubahan nilai dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Dari apa yang kita anggap bernilai, menjadi tidak lagi bernilai karena kita sudah kenal Kristus. Maka hidup kita itu adalah hidup yang harusnya makin melihat Kristus makin tinggi nilainya, dan hal-hal yang lain makin rendah nilainya. Inilah yang namanya aksiologi, yaitu ilmu tentang memahami nilai. Maka Alkitab mengajarkan cara kita menilai harus berubah. Kristus mulia, maka harus terus makin tinggi kemuliaannya. Tapi yang lain harus makin rendah. Bahkan Paulus katakan menjadi seperti sampah. Saudara, sampah itu kotor berarti. Bahkan bukan cuma sekedar kotor, tapi bahasa aslinya adalah kotoran. Saudara, kotor dan kotoran beda ya. Gedung ini atau tempat ibadah ini sepertinya kotor. Kenapa? Berdebu. Tapi kalau kita bilang di luar situ ada kotoran, itu bukan cuma sekedar kotor kan? Ada kotoran, berarti mesti cepat-cepat dibereskan, mesti cepat-cepat dibuang, mesti cepat-cepat disingkirkan karena bahaya, itu kotoran. Maka saudara, bagi Paulus seolah-olah semua kebanggaan tadi, dia bukan berarti mau lepas keyahudiannya, dia bukan berarti mau buang Taurat, bukan. Tapi bagi dia itu seolah-olah sudah sama sekali tidak berarti, seperti kotoran. Saudara, ini susah sekali ya, ini perkataan yang sangat radikal. Lagi-lagi ya, bagaimana kita hidup sebagai Kristen yang radikal. Tadi jadi orang radikal berarti bagaimana? Matikan diri kita. Nah ini sekarang kita lihat contohnya. Bagaimana itu matikan diri kita? Menganggap hal yang lain yang kita banggakan selama ini menjadi sampah. Susah sekali saudara. Karena kita, bagaimana kita bisa bertumbuh saudara dalam hal ini? Harusnya kita bisa bertumbuh sampai mengatakan, kalau saya statusnya andaikan seorang CEO di perusahaan terkenal, kita bisa katakan, itu sampah sebenarnya. Saya tetap mau jalankan tugas ini, karena ini kesempatan saya melayani Tuhan, kesempatan saya jadi berkat, tapi saya nggak mau banggakan lagi hal tersebut. Sampah. Status saya sebagai pelayan Tuhan yang rajin, yang setia, yang giat, yang tidak kenal lelah, saya tidak mau banggakan itu. Saya bersyukur itu anugerah Tuhan, tetapi saya tidak mau banggakan itu. Itu seperti juga sampah bagiku dibanding kemuliaan Kristus. Pengetahuan doktrin yang tinggi, gelar yang banyak, sampah. Sulit sekali saudara. Jangankan melakukan, mengatakan pun sulit saudara. Seringkali kita bilang ini easier, ini hal yang easier said than done. Ini bukan easier said saudara. Mengatakan pun sudah sulit saudara, apalagi menjalankannya. Tapi inilah yang Paulus usahakan. Karena bukankah ini yang Kristus kerjakan? Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Kristus tidak menganggap kemuliaan sorgawi itu sebagai hal yang dia harus terus perjuangkan. Justru dia rela lepaskan karena dia mau mengasihi kita. Dia rela lepaskan karena dia mau berkorban bagi kita. Kristus sudah melakukan itu terlebih dahulu. Maka sekarang kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Seperti kata Petrus yang tadi kita baca di dalam nats pembimbing, di dalam pembacaan Alkitab kita. Menjadi seperti Kristus, Sang Gembala kita. Mari kita menjadi domba yang mengikuti Sang Gembala. Pertanyaannya, mengikutinya bagaimana? Mengikuti menuju jalan salib.
itulah mengikuti sang gembala. Di dalam Mazmur 23, beberapa waktu yang lalu saya sempat merenungkan kembali Mazmur 23, ada bagian yang saya kaget. Karena dikatakan Allah memimpin kita kepada jalan yang benar. Gembala memimpin kita kepada jalan yang benar. Setelah itu ayat berikutnya, masuk ke dalam lembah kekelaman. Berarti jalan yang benar itu apa sih? Lembah kekelaman ternyata. Itu jalan yang benar. Tapi di situ ada Kristus. Di situ ada Kristus. Sebaliknya, jalan yang benar menurut kita, tapi itu bukan lembah kekelaman, itu jalan yang sangat lebar, tapi tidak ada Kristus. Itu jauh lebih bahaya. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita ikut jejak Kristus. Ikut jejak Kristus, yaitu kita matikan ego kita. Kita matikan pride kita. Kita matikan kebanggaan-kebanggaan lahiriah kita. Sehingga satu-satunya kebanggaan kita hanyalah Kristus. Satu-satunya kemuliaan kita hanyalah Kristus. Saudara, kenapa Kristus mulia? Kristus mulia bukan karena dia punya cahaya terang benderang, bukan karena segala macam mujizatnya, bukan. Tapi Paulus selalu tekankan, kenapa Kristus mulia? Karena kerendahan hatinya. Itulah kemuliaan Kristus. Di mana dia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tapi tidak cukup sampai di situ, ia juga merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan lebih rendah lagi, mati di kayu salib. Karena itu Allah sangat meninggikan dia. Maka saudara-saudara sekalian, inilah kemuliaan Kristus. Dunia tidak punya kemuliaan seperti ini. Bagi dunia yang mulia itu penuh kuasa, penuh mujizat, penuh kekayaan. Itu bagi dunia. Tetapi saudara-saudara sekalian, dunia tidak punya kemuliaan yang seperti Yesus. Yesus mulia karena dia merendahkan dirinya. Tapi dia merendahkan diri bukan karena untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi bukan hanya merendahkan diri sekedar karena mau merendahkan diri. Saudara, kalau Siddhartha Gautama itu kan ceritanya dia meninggalkan kekayaannya karena dia ingin untuk merasakan kemiskinan bersama dengan kaum-kaum yang ada saat itu. Tapi Kristus bukan demikian, saudara. Kristus bukan sekedar merendahkan diri demi merendahkan diri, demi menunjukkan kalau dia bisa merendahkan diri. No. Kristus merendahkan diri karena dia mengasihi kita. Jadi ini adalah kerendahan diri yang di dalamnya ada kasih. Ada kasih. Makanya saudara, Paulus mengatakan kemuliaan Kristus itu kemuliaan apa? Kemuliaan Kristus adalah kemuliaan kasih karunia. Kemuliaan Kristus, kemuliaan kerendahan hati. Kemuliaan Kristus, kemuliaan kasih karunia. Kemuliaan Kristus, kemuliaan belas kasihan. Maksudnya adalah dia rela merendahkan diri supaya kita dapat kasih karunia. Dia rela merendahkan diri supaya kita dapat belas kasihan. Itulah kemuliaan kasih karunia. Di dalam Efesus 2 dikatakan immeasurable riches of grace. Ada anugerah yang mulia dan tidak terkatakan, tidak terhitung. Ini adalah kemuliaan kasih karunia. Ini kemuliaan Kristus. Dunia tidak punya kemuliaan ini, saudara. Dunia hanya punya kemuliaan achievement. Dunia hanya punya kemuliaan kehormatan, uang dan sebagainya yang saudara tahu sendiri. Tetapi Kristus, kemuliaan belas kasihan. Maka mari saudara, kita makin kagum dengan Kristus. Paulus katakan yang untung sekarang rugi. Rugi jadi sampah. Ada penggantinya, yaitu Kristus. Inilah yang sekarang Paulus banggakan. Saudara-saudara sekalian, hidup manusia itu pasti ada yang dia harus banggakan. To be a man, to be a human is to be proud of something atau someone. Itu pasti. Tidak mungkin kita tidak proud dengan sesuatu. Pasti kita mesti proud dengan sesuatu. Tetapi saudara-saudara sekalian, justru Alkitab ingin redirect, ingin arahkan pride kita. Engkau punya pride dan memang harus ada pride, tapi sekarang saya arahkan kepada pride yang benar, yaitu Kristus. Saudara, di dalam Yeremia dikatakan, jangan orang membanggakan diri kepada
kekayaannya. Jangan orang membanggakan diri kepada kekuatannya. Jangan orang membanggakan diri kepada kebijaksanaannya. Tetapi kalau dia mau bermegah, berarti boleh bermegah. Bermegahlah di dalam Kristus. Mari saudara, kita bermegah dalam Tuhan yang penuh belas kasih, dan itu ada di dalam Kristus. Makin kita bermegah di dalam Kristus, maka makin kita akan meninggalkan ego, pride, dan segala kebanggaan lahiriah kita. Inilah yang Paulus ingin ajarkan. Inilah yang Kristus sudah terlebih dahulu lakukan. Mari matikan diri kita, mari matikan ego kita. Inilah menjadi manusia baru. Inilah artinya mati bersama dengan Kristus. Sekali lagi, kita bukan hanya sekedar bersyukur karena kita sudah percaya jadi umat Tuhan, karena kita sudah dapat keselamatan, karena kita sudah dijamin hidup kekal. Bukan sampai di situ. Tapi mari sekarang ikut jejak Kristus. Mati bersama dengan Kristus. Tapi saudara, tidak hanya mati kan ya, kemudian juga bangkit. Bangkit. Nah, inilah yang Paulus katakan dalam Filipi pasal 3. Yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitan. Itu yang pertama-tama. Tapi bagaimana aku bisa melihat kuasa kebangkitan ini? Harus melalui penderitaan terlebih dahulu. Jadi kita mati, makin kita mati, matikan ego, pride, kebanggaan lahiriah kita, makin kita melihat kuasa kebangkitan Kristus bekerja. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi ini cocok dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan dalam Injil Yohanes, kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi kalau ia sudah mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi bagaimana supaya bisa muncul banyak buah? Benih ini mesti jatuh ke dalam tanah. Benih ini mesti mati dulu. Kalau dia tidak ditaruh di dalam tanah, tidak dimatikan, ditanam di tanah, dia nggak akan pernah berbuah apa-apa. Ya dia tetap jadi satu biji. Maka mesti mati, kemudian bisa menghasilkan kehidupan. Apa polanya di situ yang kita bisa lihat? Apa prinsip yang Yesus ingin ajarkan? Dari mati menuju hidup. Dari kematian menuju kebangkitan. Kebangkitan selalu berkaitan dengan hidup. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Di mana ada kebangkitan, di situ ada kehidupan. Dan itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi, harus mati dulu, baru kemudian bisa menghasilkan buah. Dari mati menuju kepada kebangkitan. Maka sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat kuasa kebangkitan itu? Orang yang mati bagi Kristus, orang yang pride-nya dimatikan, yang egonya dimatikan, yang kebanggaan lahiriahnya dimatikan, orang yang hal-hal yang dia banggakan itu dia anggap jadi kerugian, bahkan jadi sampah sekarang. Kemudian sekarang bisa melihat kebangkitan, kuasa kebangkitan. Sekarang pertanyaannya, apa itu kuasa kebangkitan? Bagaimana itu kuasa kebangkitan dimanifestasikan? Saudara, di dalam Yehezkiel pasal 36 digambarkan tentang bagaimana Yehezkiel melihat semua isinya tulang-tulang di satu bukit. Maka kemudian Tuhan berkata kepada Yehezkiel, apa yang kamu lihat? Semua tulang Tuhan. Sekarang, apakah tulang-tulang ini bisa hidup? Yehezkiel bilang, Tuhan, hanya Engkau yang tahu. Kalau menurut saya tidak bisa, tidak mungkin, mustahil, tapi ya Engkau yang tahu. Maka Tuhan katakan kepada Yehezkiel, mulai sekarang engkau bernubuat. Engkau katakan tulang-tulang itu hidup kembali, tulang-tulang itu kembali lagi bersatu, tulang-tulang itu boleh berjalan kembali seperti menjadi manusia yang berjalan normal. Maka Yehezkiel bernubuat, dan yang terjadi, muncul tentara yang besar. Tulang-tulang yang tadinya berserakan bergabung menjadi satu tubuh, menjadi 2 tubuh, 3 tubuh, dan begitu banyak tubuh yang lain sehingga akhirnya dikatakan menjadi tentara yang besar. Maka saudara, gambaran kuasa kebangkitan itu apa ya? Gambaran kuasa kebangkitan yaitu orang yang tadinya mati, orang yang tadinya diam, orang yang tadinya tergeletak, sekarang dia bangun, bergerak, dan dia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mari saudara jadi orang Kristen yang bangkit. Bukan orang Kristen yang mati. Bukan orang Kristen yang diam. Bukan orang Kristen yang tergeletak. Mari jadi orang Kristen yang bangun.
bergerak dan kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam keluarga, mari jadi orang Kristen yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Kristen yang bangkit. Tapi bagaimana bisa bangkit? Harus melalui kematian. Bagaimana bisa bangkit? Harus rela meninggalkan ego, pride, dan segala kebanggaan lahiriah kita. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita mau diri kita ini dipakai Tuhan dengan lebih berkuasa lagi, bukan? Entah di gereja mungkin ya, sebagai hamba Tuhan, kita ingin supaya lewat pelayanan kita lebih banyak orang kenal Tuhan. Kita ingin lewat pelayanan kita lebih banyak orang yang bertobat, lebih banyak orang yang datang kepada Kristus, lebih banyak orang yang sungguh-sungguh cinta firman. Seringkali kita juga mungkin sebagai suami, istri, kita ingin supaya bagaimana keluarga kita ini juga boleh makin dididik dalam kebenaran. Kita rindu untuk menjadi suami yang bisa menjadi teladan bagi anak. Kita rindu menjadi istri yang sungguh-sungguh bisa mendidik anak dalam firman. Dalam pekerjaan, mungkin terkadang kita juga merindukan bagaimana saya bisa jadi saksi, jadi garam dan terang. Bagaimana saya ini bisa menghasilkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar, hal-hal yang adil. Bagaimana saya ini bisa tetap berjuang untuk mengalahkan cara kerja yang salah, cara kerja yang koruptif. Bagaimana saya bisa tetap bersih. Ini perjuangan kita. Saudara, kalau kita bisa kerjakan itu berarti kuasa kebangkitan Kristus bekerja di dalam kita. Tapi sekali lagi saudara, ini semua tidak bisa terjadi. Kenapa kita jadi suami istri yang mungkin kurang punya kuasa bagi anak? Kenapa kita menjadi pekerja, karyawan, bos yang mungkin kurang punya kuasa juga untuk menghadirkan keadilan, kebenaran, cinta kasih dalam pekerjaan? Kenapa kita mungkin jadi hamba Tuhan yang kurang bisa menghasilkan banyak buah? Karena kuncinya satu, kita kurang mati bagi Kristus. Kita kurang mematikan ego, kita kurang mematikan pride kita. Kita kurang mematikan kebanggaan-kebanggaan kita kepada hal-hal yang lahiriah. Kita kurang menghina saudara, kurang menghina. Saudara, orang Kristen mesti menghina. Tapi bukan hina orang, bukan hina diri sendiri juga akhirnya menjadi self pity. Tapi mari hina kebanggaan lahiriah kita. Paulus hina kan? Dia menghina itu kebanggaan lahiriahnya. Dia anggap itu rugi, dia anggap itu sampah. Ini menghina yang benar. Mari kita harus ada yang kita hina saudara. Tapi jangan hina orang lain, jangan hina diri dalam arti menjadi self pity. Tapi mari hina segala kebanggaan lahiriah kita. Makin kita hina hal-hal demikian, makin kita dipakai Tuhan. Makin kita melihat kuasa kebangkitan Kristus itu nyata di dalam hidup kita. Terakhir saudara, kalau kita lihat contoh hidup Paulus. Paulus mengatakan sebagai rasul dia rela mendapat tempat yang paling rendah. Sebagai rasul dia rela menjadi orang-orang seperti menjadi orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebagai rasul dia rela menjadi bodoh karena Kristus. Sebagai rasul dia rela untuk tidak mendapatkan apa-apa. Di dalam Korintus dikatakan Paulus itu rela kerja demi supaya dia bisa memberitakan Injil. Padahal seharusnya dia bisa mendapatkan persembahan, dia bisa mendapatkan penghidupan dari orang yang mendengarkan firman-Nya. Karena kata Paulus, memang itu prinsip yang Tuhan berikan. Barang siapa yang beritakan firman, Tuhan yang akan berkati lewat orang lain. Tetapi dia tolak untuk sementara, karena dia tidak mau jadi batu sandungan. Paulus rela tidak mengambil haknya. Paulus rela jadi lapar, Paulus rela jadi haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara, difitnah, dimaki, dianiaya. Rela mengalami semua itu. Kenapa? Karena dia sudah mematikan egonya, pride-nya, kebanggaan lahiriahnya. Saudara, kalau Paulus tetap mempertahankan egonya, oh aku sebagai orang yang menjadi ahli dari Taurat, aku adalah orang Farisi asli, aku adalah orang Yahudi asli, aku adalah orang yang punya kebanggaan terhadap diriku sendiri. Nggak mungkin Paulus melayani seperti tadi saudara-saudara sekalian. Tapi sekali lagi itu adalah gambaran Kristus. Kita bukan mau tinggikan Paulus. Kita mau ikut Paulus karena Paulus ikut Kristus. Dan Paulus katakan, be imitators of me as I imitate Christ. Maka kita mau ikut Kristus seperti Paulus yang ikut Kristus. Bukankah Kristus rela mengalami semua hal yang mirip seperti tadi?
rela lahir di kandang yang hina, rela lahir di keluarga yang biasa saja, rela untuk hidup susah, rela untuk dihina, difitnah, tidak dianggap, tidak dipercaya, rela untuk akhirnya diolok-olok, diludahi, dan akhirnya mati di atas kayu salib. Rela. Kenapa? Karena dia sudah menganggap semua hal-hal yang mulia itu dia singkirkan. Kebanggaan, kemuliaan sebagai Allah, kesetaraan dengan Allah Bapa, semua sementara disingkirkan karena dia mau mengasihi kita. Paulus singkirkan juga semua kebanggaan lahirianya karena dia mau jemaatnya mendapatkan Injil. Maka apa hasilnya dari pelayanan Paulus? Kuasa kebangkitan Kristus bekerja. Lewat pelayanan Paulus, orang bertobat. Lewat pelayanan Paulus, jemaat dikuatkan. Lewat pelayanan Paulus, jemaat menjadi mulia di hadapan Tuhan. Lewat pelayanan Paulus, jemaat hidup, bukan seperti jemaat yang mati, berjuang bagi pekerjaan Kristus. Tidak mati, tidak tergeletak, tapi bangun, berdiri, dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah yang dihasilkan lewat pelayanan Paulus. Dan apa yang dihasilkan lewat pelayanan Kristus? Orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau ikut Kristus, orang-orang yang mau tinggalkan hidup yang lama, orang-orang yang rela untuk tinggalkan semua hal-hal yang menjadi kebanggaan demi melayani Kristus, orang-orang yang rela mati bagi Kristus. Ini yang dihasilkan lewat pelayanan Kristus. Ada satu orang pernah mengatakan, seluruh orang-orang hebat seperti Napoleon, seperti Hitler, seperti Mao Zedong, seperti Stalin, seperti Mussolini, mereka punya begitu banyak pengikut, tetapi Kristus pengikutnya jauh lebih banyak dari mereka. Kenapa? Padahal Kristus tidak punya militer, mereka punya militer. Kristus tidak punya kekuatan ekonomi, karena mereka punya kekuatan ekonomi. Kristus tidak punya kekuatan politik, mereka para pemimpin politik. Tapi kenapa begitu banyak orang mengikuti Yesus dari abad ke abad, dari zaman ke zaman? Satu jawaban daripada sejarawan Kristen ini, karena Kristus menunjukkan kerendahan hati, kasih, pengorbanan. Ini yang dilakukan Kristus, ini yang dilakukan Paulus. Maka kuasa kebangkitan Kristus bekerja di dalam Paulus, kuasa Roh Allah bekerja di dalam Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, mari hidup kita jangan jadi orang Kristen yang dimana dirinya tidak dikuasai oleh Kristus, yang dimana dalam dirinya kuasa Roh Allah tidak bekerja. Mari kiranya kita jadi orang Kristen yang kuasa kebangkitan Allah itu nyata di dalam hidup kita, dihidupi, didramakan, diperagakan, dijalankan. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita rela mematikan diri kita. Maka terakhir, hidup sebagai orang Kristen itu adalah hidup yang berjalan di dalam pola yang demikian. Yaitu pola apa? Pola mati, bangkit, mati, bangkit, mati, dan bangkit. Sampai akhirnya kita mati secara literal, mati benar-benar mati, tapi juga bangkit. Karena Kristus bukan hanya mati secara literal, tapi dia juga benar-benar bangkit dengan tubuh kemuliaan. Mari kita ikut Sang Gembala melalui jalan lembah kekelaman itu. Dan di situ ada salib, itu adalah jalan salib, itu adalah jalan mematikan diri. Tapi di saat yang sama ada kuasa kebangkitan di dalamnya. Kiranya kita menjadi tentara yang besar seperti yang dikatakan dalam Yeskiel pasal 36. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kuasa kematian dan kebangkitan Kristus nyata dalam hidup kami. Tuhan, kiranya hidup kami yang hanya sebentar ini, kiranya dikuasai oleh Roh Allah. Roh yang membangkitkan Kristus boleh bekerja dalam hidup kami. Dan kiranya ya Tuhan, hidup kami tidak mati, tidak tergeletak, tapi boleh bangkit, bangun, dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya gereja ini boleh menjadi tentara yang besar seperti yang ada di dalam Yeskiel 36 demi hormat kemuliaan nama-Mu. Kiranya kematian Kristus nyata dalam hidup kami dan kebangkitan Kristus juga nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.